Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahratul Hasanah dari Prodi PGMI mendapatkan tugas untuk membuat video sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester di mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang berkembangnya Islam di Indonesia melalui beberapa cara, seperti di langgar, di pesantren, dan di sekolah. Langsung saja, yang pertama yaitu langgar, atau yang sering disebut dengan musola. Langgar atau yang sering disebut dengan musola ini merupakan suatu pendidikan tertua yang ada di Indonesia dan sudah tumbuh kemudian berkembang di suatu komunitas lainnya. Langgar ini didirikan sudah jauh lebih dahulu dari sekolah, pesantren, dan madrasah. Langgar sudah mengambil peran yang amat penting dalam mempersiapkan suatu generasi, khususnya generasi Al-Quran, yang utamanya pada sebuah tingkat dasar, untuk suatu waktu yang sangat lama. Dengan adanya langgar ini membantu masyarakat yang jauh dari masjid besar untuk beribadah dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran langgar dalam berkembangnya Islam di Indonesia ini cukup besar, ataupun tidak kecil lagi dalam sebuah pewarisan nilai-nilai agama Islam antar generasi, dan terutama lagi yaitu untuk yang tingkatan pemula atau tingkatan dasar. Yang kedua, berkembangnya Islam di Indonesia melalui pesantren. Tujuan didirikannya pondok pesantren itu kan memang sebagai tempat pembelajaran agama Islam dan penyebaran agama Islam. Keberadaan pesantren di Indonesia ini cukup membantu dalam segala hal. Selain membentuk manusia yang beragama, pesantren juga telah melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang handal di berbagai bidang. Pesantren menjadi fondasi strategis dalam kemajuan Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan pesantren yang dilakukan oleh guru, kiai, dan para ulama. Itu menjadikan Islam lebih mudah untuk disebarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pesantren dalam pendidikan Islam di Indonesia ini sangat besar pengaruhnya. Sistem pendidikan pesantren mampu membentuk manusia Indonesia yang bertakwa dan berbudi luhur. Pesantren ini selain mendidik santri menjadi juru dakwah, itu juga mampu menciptakan dunia wirausahaan bagi para santri lulusan. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, berkembangnya Islam melalui jalur madrasah. Madrasah adalah salah satu bentuk pendidikan Islam yang telah berkembang cukup lama di Indonesia. Madrasah ini berasal dari kata darasa yang artinya adalah belajar, dan secara terminologi yaitu tempat duduk untuk belajar atau yang biasa disebut dengan sekolah. Madrasah memiliki kekhasan dalam kurikulumnya, yaitu mengintegrasikan pelajaran umum dan agama Islam. Madrasah juga memiliki jenjang pendidikan yang setara dengan sekolah umum, yaitu madrasah ibtidaiyah atau yang biasa disebut dengan MI. Itu untuk tingkat dasar atau pemula. Kemudian ada madrasah tsanawiyah atau yang biasa disebut dengan MTS, yaitu madrasah tingkat pertama. Dan kemudian ada madrasah aliyah atau yang biasa disebut dengan MA, itu untuk tingkat menengah atas. Sejarah madrasah di Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
Madrasah pertama di Indonesia ini didirikan pada tahun 1906 yang berada di Bukit Martamajang, seberang Prai gitu. Madrasah ini dibangun oleh madrasah ini dibangun oleh para tokoh ulama seperti Syekh Al-Hadi, Syekh Thohir Jalaluddin, dan Syekh Abdullah Maghribi. Madrasah ini memberikan sistem pembelajaran dan pengajian yang lebih teratur dan berkualitas bagi para jamaah. Sejak saat itu, madrasah di Indonesia menjadi lebih berkembang, baik yang dikelola oleh pemerintah atau yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi dapat disimpulkan, peran madrasah dalam berkembangnya Islam di Indonesia ini juga cukup besar dalam membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Madrasah juga memiliki kontribusi dalam memajukan pendidikan nasional di Indonesia sebagai negara yang maju dan beradab. Oleh karena itu, madrasah perlu dukungan dan penghargaan dari semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kiranya cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.